Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Tema kita hari ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu menanti buah hati. Kita sudah bahas tentang bagaimana menyikapi buah hati yang tidak juga kunjung hadir. Namun hari ini kita berbicara tentang bagaimana mengajukan proposal kehamilan. Ini mungkin sedikit agak aneh dan unik. Apakah bisa bahwa kita mengajukan proposal agar kita bisa hamil, sementara bahkan sebagian kita merasa nggak mungkin, Ustadz, saya sudah divonis ini, divonis itu oleh dokter. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu kehamilan dan penentu kemandulan yang dialami oleh setiap manusia. Mudah bagi Allah untuk menentukan bahwa seseorang itu hamil atau seseorang itu mandul. Sudah kita bahas dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Bagaimana Allah berkuasa untuk menentukan seseorang memiliki anak atau seseorang tidak memiliki anak. Allah berkuasa untuk menentukan anaknya ini apakah laki-laki semua atau perempuan semua. Allah juga yang berkuasa menentukan anaknya kembar atau tidak. Bagaimana Allah menunjukkan tentang kemahakuasaannya ini bisa kita lihat dalam fakta sejarah. Ya, bagaimana Allah misalnya memberitahu tentang kehamilan yang tidak sama sekali dipikirkan oleh orang-orang, yaitu kehamilan Bunda Maryam yang disebut At-Tahirah, wanita suci. Bagaimana seorang Maryam yang tidak pernah disentuh sembarang laki-laki, bahkan seumur hidup dia tidak pernah bersentuhan secara fisik kulit dengan kulit, salaman kepada laki-laki, bisa divonis hamil. Ini pula yang membuat Maryam terheran-heran sampai berkata, anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana bisa aku punya anak sementara tidak satu pun ada lelaki yang pernah menyentuh saya. Satu pun manusia laki-laki tidak pernah menyentuhnya. Namun Allah mudah melakukan itu. Sebagaimana mudahnya Allah menciptakan Adam dan juga menciptakan Hawa. Ya, Adam tidak memiliki orang tua, kakek, bapak ibunya, sementara Hawa tidak memiliki yang namanya ibu. Dari ambil langsung dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam. Sangat mudah bagi Allah. Apalagi bagi kita yang secara lahir ya memiliki yang namanya pasangan, sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan keturunan. Karena itulah mengapa bagaimana kita untuk bisa mengajukan proposal sejatinya kepada Allah agar Allah bisa mengkaruniakan. Dalam hal ini ikhtiar kita lebih kepada ikhtiar ukhrawi, ikhtiar syar'i. Selain ikhtiar yang terkait dengan kauni, ikhtiar kauni terkait dengan bagaimana kita mengunjungi yang namanya dokter, kita berbicara kepada dokter kandungan, mungkin ada proses namanya bayi tabung. Ya, dan fikihnya bayi tabung sudah dibahas oleh para ulama. Hari ini kita tidak bahas mendetail tentang bagaimana itu tentang bayi tabung. Namun hari ini kita berbahas bagaimana sejatinya ikhtiar syar'i yang terkait dengan spiritualitas kita agar bisa Allah mengkaruniakan kehamilan kepada kita. Dan ini bisa kita lihat dalam sejarah bagaimana para wanita-wanita di dalam Al-Quran, istri-istri dari para nabi yang divonis mandul oleh Allah, ternyata akhirnya dalam usia yang sudah cukup senja, usia yang sudah dalam tanda kutip rasanya tidak mungkin memiliki anak, Allah karuniakan anak. Disebabkan ada ikhtiar yang mereka lakukan, dan inilah yang bisa kita upayakan sebagai seorang muslim maupun muslimah. Ayah dan bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam orang-orang yang tidak mampu atau belum mampu memiliki keturunan, ya kita sebut sering disebut sebagai mandul. Ya, sering disebut sebagai mandul. Dan Quran sudah memuat juga tentang bagaimana kemandulan itu sendiri. Ada dua jenis kemandulan yang ini mungkin bisa kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mandul yang disebut aqimah. Mandul yang disebut aqimah adalah mandul yang dialami oleh istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri yang cantik rupawan, ya, cantik jelita. Bagaimana istrinya ini sempat membuat banyak termasuk raja di Mesir sangat kepincut kepadanya, sampai ingin menggaulinya, memperkosanya, namun Allah menjaganya sampai akhirnya dia berkali-kali tidak bisa.
dan akhirnya karena Allah bikin tubuhnya menjadi stroke, dan akhirnya berkat doanya dari Sarah akhirnya lelaki ini, Fir'aun ini, Raja Mesir ini bisa terselamatkan. Dan akhirnya dia memberi hadiah kepada Sarah, seorang pembantu yang kelak akan jadi istri dari suaminya, itu adalah Hajar, yang kelak akan menjadi istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Sarah ini disebutkan adalah memiliki kemandulan disebut aqima. Bahkan beliau menyebut dirinya wa ana ajuzun aqima, saya ini tua, ajuz, lemah, dan aqima. Apa itu kemandulan disebut aqima? Yaitu kemandulan yang dalam hal ini tidak mungkin hamil menurut ilmu kedokteran. Biasanya ditandai dengan rahim yang memang sudah mati, atau mungkin sudah diangkat, atau mungkin usia yang sudah menepos. Artinya secara logika kedokteran tidak mungkin ada pembuahan. Ingat ya, ini dari berbicara kedokteran. Aqima. Yang kedua ada kemandulan disebut akiro, sebagaimana diceritakan ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam menceritakan tentang kemandulan istrinya yang disebut akiro. Wa imroati akiro, sementara istriku akir alias mandul. Dalam hal ini memang ada dua kisah dalam Al-Quran yang memang menyorotnya adalah perempuan. Tentu bukan berarti tertuduh atau terduga kemandulan adalah perempuan. Ini hanya contoh tentang bagaimana ada kemandulan yang permanen dalam tanda kutip sulit berdasarkan ilmu kedokteran untuk disembuhkan seperti Sarah. Ada kemandulan yang disebut akiro, yaitu kemandulan yang disebabkan karena faktor penyakit. Ada faktor mungkin lemahnya rahim, mungkin sempat terjadi pembuahan tapi keguguran, dan ini mungkin sebagian besar dialami oleh banyak wanita yang mungkin sempat di awal-awal sempat hamil namun rahimnya lemah dan gugur, sehingga setelah itu dia tidak bisa hamil lagi. Dan ini dialami oleh yang disebut istri dari Nabiullah Zakaria alaihissalam, yang ini memberi isyarat bahwa mereka juga diuji oleh Allah ketika tidak memiliki anak karena salah satu pasangannya mandul alias mengalami tadi disebut akir atau disebut akima. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi sudah kita bahas memberikan kekuasaannya. Allah berikan jalan, kedua orang yang divonis mandul ini ternyata akhirnya memiliki keturunan, dan inilah yang Allah ingin buktikan. Sarah sampai tidak percaya, sampai terperkik ketika malaikat mengatakan bahwa kelak engkau akan memiliki anak. Sarah sendiri sempat kaget, dan kagetnya ini sampai dia ketawa. Dan ketawa ini yang menjadi inspirasi kelak anak yang diberikan namanya bernama Ishak. Jadi Ishak ini dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa, ya, artinya tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena saking enggak percayanya, kalau bahasa anak muda zaman now seolah-olah kayak di prank gitu, dikerjain malaikat. Nggak mungkin orang udah tua kayak gini mandul, mana iya, masa iya punya anak. Ya kalau bahasa kita ngaco nih, ada-ada aja nih malaikat nih, gitu, kira-kira gitu. Maksudnya adalah dia tidak merasa tidak mungkin. Selama ini dia sudah merasa bahwa nggak mungkin punya anak, tapi kok masa iya? Dan inilah yang menjadi dasar mengapa akhirnya dia memberi nama, ya dalam hal ini diberi nama anaknya Ishak, karena Ishak maknanya ketawa, terinspirasi dari Sarah yang tertawa, terpekik gembira dan terheran karena dinyatakan hamil oleh malaikat. Tapi malaikat makhluk Allah yang taat, nggak suka ngeprank, ya nggak bikin konten di YouTube. Yang ada malaikat yang lagi nyabut nyawa, Israel bikin konten di YouTube, ya, Israel official hari ini mencabut nyawa siapa, nggak ada. Beda malaikat yang lagi mungkin bikin konten ngeprank, memberi kehamilan, nggak ada. Malaikat makhluk Allah yang taat, yang tugasnya lurus-lurus aja. Malaikat benar-benar fokus kepada tugas, dan saat itu malaikat hanya memberitahu kabar dari Allah bahwa Sarah hamil. Ini satu bukti bahwa kehamilan itu bukan atas vonis dari
yang namanya dokter. Dokter mengatakan nggak mungkin, Allah katakan mungkin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu cukup berkata jadi maka jadi. Inilah kenapa proposal kehamilan itu lebih diajukan bukan ke dokter. Jadi salah, dok, tolong dong dok, apapun saya bayar asal dokter bisa membantu kami untuk bisa memiliki anak. Betul, ini ikhtiar yang sifatnya kauni. Ada proses bahwa namanya hamil itu terjadinya persetubuhan, bertemunya sperma dan sel telur maka dalam rahim dan terjaga dalam rahim yang kokoh. Tapi bukan itu, Allah lah yang menjadikan proses pertemuan itu. Bahkan kalaupun tidak pertemuan, Allah bikin hamil sangat mudah, seperti Maryam tadi sudah kami bahas. Karena itu proposal kehamilan lebih utama kepada Allah, agar Allah bisa memberikan ini sebagai sebuah ijabah agar kita mendapatkan yang namanya keturunan. Yang kedua, Allah juga buktikan bagaimana seorang wanita yang divonis penyakit, yaitu Akir, yaitu istrinya Nabi Zakaria, akhirnya pun dikaruniakan kehamilan. Bahkan Nabi Zakaria dalam hal ini pun tidak percaya, walaupun dalam pengertian tidak percaya, tapi akhirnya buah dari keimanannya meyakini bahwa dasar dari segala hal itu bermula dari mana? Dari karunia Allah. Dari mana dia akhirnya tersadarkan, sampai sebagian orang mungkin karena kan dalam doanya Nabi Zakaria mengatakan saya ini sudah tua, ya sudah beruban, sepertinya nggak mungkin. Tapi Allah membantahnya dengan sebuah isyarat. Ketika Nabi Zakaria melewati anak didikannya yaitu Maryam, saat itu dia terheran-heran karena Maryam tiba-tiba mendapatkan makanan yang dalam hal ini berasal dari makanan yang lezat yang saat itu bukan musimnya. Boleh dibilang saat itu makanan ini yaitu makanan yang enak dan bukan musimnya. Kalau musimnya mungkin dalam hal ini Nabi Zakaria bisa percaya, tapi enggak, misalnya lagi bukan musim duren, tapi ke duren banyak gitu. Dan juga yang membuat dia aneh, dari mana dapatnya? Ya, dari mana? Apakah Maryam pergi keluar? Dulu belum ada pesan GoFood, ya Gosen, nggak ada. Dari mana? Sempat bertanya terheran-heran. Maka dia berkata kepada kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Ini dari mana ya? Dari mana makanan lezat ini ada di hadapanmu? Dan jawaban dari Maryam memberi inspirasi kepada Zakaria untuk menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Ini datang dari Allah. Makanan yang lezat ini, rizki datang dengan ujuk-ujuk tanpa ada perantara. Kok bisa? Mudah bagi Allah mendatangkan rizki, mudah juga bagi Allah mendatangkan anak, karena anak juga ibaratnya seperti rizki bagi sepasang suami dan istri. Makanya semakin mantaplah Nabi Zakaria untuk memohon kepada Allah, meskipun secara logika Zakaria pun menyadari dirinya sudah tua, sudah sepuh, sudah beruban. Ya, kalau boleh dibilang, kalau terjadi persetubuhan pun, mohon maaf, dari ilmu kedokteran spermanya udah encer, artinya sudah mungkin tidak bisa membuahi. Tapi Allah lagi-lagi nyatakan bahwa kehamilan adalah milik Allah. Nasihat ini buat siapapun yang menyimak agar tidak putus asa, bahwa kehamilan itu haknya Allah, bukan haknya dokter. Sampai kapanpun terus meminta. Dan satu, meminta kepada Allah, prasangka baik ini akan berujung kepada pahala yang berlimpah. Ada orang-orang yang di dunia dia tidak bisa mendapatkan jawaban atas doanya, di akhirat dia akan berlimpah pahala karena doa adalah ibadah. Karena ada orang yang terus menjaga harapan. Sebab orang menjaga harapan berarti orang-orang yang masih meyakini tauhid bahwa Allah Maha Pemberi harapan. Tidak satu pun ada rasa was-was dan putus asa. Ingat, setan sangat ingin buat orang putus asa sampai merasa kalau sudah merasa pasrah, yang sebenarnya bukan pasrah tapi putus asa. Aduh Ustaz, saya mau udah pasrah ya dah. Kayaknya nggak bisa, itu bukan pasrah, itu namanya putus asa. Kalau pasrah itu sambil dia meminta tak pernah putus, bahkan sekiranya pun tidak dijawab permintaan ini, itu akan jadi tabungan buat kita di akhirat. Itulah kenapa buat ayah dan bunda penting untuk memahami
proposal kehamilan ini adalah bagian dari cara kita, satu, tetap menegakkan tauhid bahwa meminta itu adalah bagian dari hak, dari bagian kewajiban kita sebagai hamba Allah. Terus meminta. Nggak mungkin Ustadz, istri saya kan ya gimana, istri saya udah tua gini, atau istri saya udah diangkat rahimnya. No. Berarti sudah seuzon sama Allah, berarti Allah kalah sama ilmu kedokteran, Allah kalah sama yang namanya ilmu kedokteran. Udah merasa nggak mungkin. Nah ini bahaya. Setan masuk di wilayah prasangka manusia yang selalu mengandalkan rumus yang sifatnya logika. 1 + 1 sama dengan 2. Ya, kalau misalnya kamu menabung 1 juta, kamu akan ini apa? Kalau kamu gaji 1 juta, kamu hanya bisa menafkahi istri dan anakmu 1, nggak bisa mungkin 15 anakmu. Ternyata bisa. Inilah salah satu gambaran betapa setan ingin membuat kita putus asa. Karena itu teman-teman semua, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah jangan pernah putus asa dalam ikhtiar, karena menyandarkan pertama betapa Allah ingin kita terus menyadari Allah lah pemilik tunggal berkuasa terhadap keputusan mandulnya seseorang atau hamilnya seseorang. Seperti yang dialami Nabi Zakaria, tua suaminya, istrinya pun dirasa juga sudah divonis berpenyakitan, tua pula, nggak mungkin hamil. Allah sebutkan betapa akhirnya jadi sebuah kabar gembira, inna nubasyiruka bigulamin ismu Yahya, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang diberi nama Yahya. Inilah salah satu gambaran Al-Quran. Nah, bagaimana kita mengajukan proposal kehamilan? Dengan konsep pertama tidak putus asa, ini saja sudah menunjukkan bagian dari ikhtiar kita, bahwa ikhtiar kita, doa kita tidak harus merasa bahwa doa ini harus diucapkan sekian kali baru terkabul. Tidak tahu. Doa adalah kayuhan sepeda, diibaratkan seperti kayuhan sepeda yang kita tidak tahu jarak yang ditempuhnya berapa lama. Kalau dari Jakarta ke Bogor, kalau ada orang yang baru berdoa 2 atau 3 kali lantas merasa sudah putus asa, tentu nggak akan nyampe. 2-3 kali kayuhan langsung kok nggak dikabulin ya. Untuk supaya sampai kepada Bogor maka butuh puluhan ratusan kayuhan. Makanya ada orang yang sebenarnya sudah dipersiapkan finish jawaban atas doanya, tapi orang ini menyerah pada saat baru 100 kali kayuhan. 100 kali kayuhan dia menyerah, sehingga akhirnya dia mundur, yang disebut pasrah, tapi sebenarnya bukan pasrah tapi menyerah alias putus asa. Padahal sekiranya dia menambah 1 kali kayuhan lagi atau 2 kali kayuhan lagi sudah sampai. Itulah kenapa setan sangat membenci atau sangat berkepentingan untuk membuat orang putus asa. Maka setan seringkali membisikkan, udah nggak mungkin, udahlah nggak usah ngeharap lah. Ya, udah usiamu sudah 50 tahun. Ya, istrimu juga udah mau menopause, nggak mungkin hamil. Setan langsung merasa, ya akhirnya kita, ya mah udah ngapain sih mah, nggak usah doa deh. Udah percuma juga doa. Setan menang karena merasa bahasa percuma berarti menihilkan kekuasaan Allah. Ini penting untuk diluruskan. Meyakini husnuzon, prasangka baik kepada Allah bagian dari ibadah. Ya, ayah dan bunda penting untuk ibadah. Yang kedua, hal-hal yang bisa kita ikhtiarkan adalah memahami apa yang menghalangi kehamilan. Bahwa kehamilan itu seperti rizki yang mungkin bisa jadi terhalang disebabkan ketidakridhaan Allah kepada seseorang yang kelak akan diamanahi anak, dan dikhawatirkan orang ini tidak akan menjalankan amanah. Makanya ada penghalang dari kehamilan yang mungkin terjadi, entah itu dari pihak suami atau istri, yang namanya dosa. Itulah mengapa salah satu ayat yang menggambarkan tentang pentingnya istighfar dalam surat Nuh mengajarkan tentang istighfar, faqul tastaghfiru inna rabbakum kana innahu kana ghafara yursilis sama alaikum dharra wa yursilis sama alaikum idrara wa yumditkum bi amwali wal banin.
Ya, dijelaskan dalam ayat ini, katakanlah, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghafara, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan dari langit ya air hujan yang turun ya, dan kemudian air hujan yang deras, dan Dia akan menambahkan kepadamu yaitu dengan harta dan anak. Ternyata turunnya hujan, kemudian datangnya harta, datangnya anak, semua solusinya disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Disuruh kita beristighfar kepada Allah. Istighfar yang banyak. Kenapa? Karena bisa jadi ada satu dosa atau beberapa dosa yang membuat Allah ingin kita membersihkan dulu, karena kalau ternyata diberikan saat itu anak, dosa itu akan menjadikan anak yang kelak takdirnya menjadi seseorang yang baik akan terhalang karena dosa-dosa kita. Hal ini terjadi seperti yang dialami oleh istri dari Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabiullah Zakaria alaihissalam dalam hal ini ternyata pertama kali dinyatakan mandul disebabkan menurut beberapa para ulama tafsir, termasuk dalam kitab Al-Qurtubi, karena lisan dari Isya binti Fakhud yang tak lain adalah istri dari Zakaria itu apa ya, kalau istilahnya tajam bak silet. Kalau ngomong nyelekit, kalau berbicara seringkali menyakiti perasaan orang, kalimatnya kalimat yang tidak patut diucapkan. Ini dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, sehingga sebagian ulama menyebutkan Allah menunda kehamilannya disebabkan bahwa penghalang kehamilannya ini karena adanya lisan yang tajam. Kenapa? Karena kelak jika dia dikaruniakan anak, kemungkinan besar anaknya itu tidak mungkin dididik dengan baik, padahal anaknya ditakdirkan jadi nabi. Tidaklah mungkin seorang nabi dididik oleh seorang ibu yang lisannya tajam bak silet. Artinya Allah ingin mengajarkan nabi sendiri punya pola asuh yang sejatinya bagus di masa kecilnya. Inilah yang membuat kenapa seorang Isya ditunda kehamilannya sampai usia tua sebelum dia memperbaiki dirinya, dan Allah perbaiki kehamilannya setelah dia memperbaiki dirinya. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, waslahna lahu zaujahu, maka kami perbaiki istrinya, istri dari Nabi Zakaria. Perbaiki di sini maknanya dua. Pertama, perbaiki akhlaknya, yaitu lisannya yang mungkin selama ini ngomong kasar, buruk. Yang kedua, perbaiki kandungannya yang tadinya lemah bisa menjadi kuat dan akhirnya bisa hamil. Dalam hal ini, kalau kita simpulkan, ada hal yang mungkin menjadi evaluasi buat suami maupun istri, bahwa Allah menunda kehamilan bisa jadi karena kita belum layak jadi orang tua yang akan diamani anak tersebut, tersebut. Dan ini kalau ada yang protes, Allah Ustadz, saya punya tetangga itu kalau ngomong nyelekit, ngomong sama anak di sana tajam banget, tapi anaknya 5. Itu gimana penjelasannya? Penjelasannya simpel. Ketika ada tetangga yang ngomongnya nyelekit, kemudian anak kelima, itu berarti memang anaknya tidak ditakdirkan kelak menjadi orang-orang yang sukses, karena ibunya bapaknya kayak gini. Anaknya begitu-gitu aja. Ada si anaknya, tapi bukan anak yang istimewa dalam tanda kutip ya, bukan anak yang kelak menjadi orang hebat. Siapa yang menduga kalau di rahim bapak dan ibu kelak akan ada anak-anak yang berkualitas? Mungkin seorang penghafal Quran, mungkin seorang ulama, mungkin seorang yang akan mujahid, tapi bapak dan emaknya kayak gitu kualitasnya. Emaknya sejak kecil ngomongnya nggak baik, membuat anak mungkin punya luka batin. Itulah mengapa dalam hal ini Allah ingin mengajarkan kepada kita lewat peristiwa kehamilannya Isya, bahwa Isya wajib memperbaiki dirinya dibantu oleh suaminya, sehingga ketika dia sudah memperbaiki dirinya, Allah datangkan salah satu kehendaknya, kehamilan yang selama ini dinantikan. Itulah mengapa salah satu yang tidak akan pernah rugi kalau kita belum juga diberikan kehamilan, jangan sungkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Bagi para wanita, upgrading.
Kehamilan berkaitan dengan peran totalitas sebagai ibu. Sudah pantaskah kita jadi ibu? Jangan-jangan ngasuh anak keponakannya ngeliat kita jerit, tolong ada tante gitu, kabur. Jangan-jangan anak tetangga ngeliat kita aja, ya hati-hati ada nenek gondrong gitu. Nenek gondrong lagi, nenek sihir, karena ngeri sama kita. Anak tetangga, anak keponakan pada takut sama kita, apalagi anak sendiri. Ini yang khawatirnya. Disinilah mengapa salah satu yang bisa membuat proposal ini mulus, kita memantaskan diri di hadapan Allah sudah layak menjadi seorang ibu. Mulai dari orang-orang yang bersama kita, anak-anak kecil bersama kita nyaman. Sehingga bolehlah kita memulai dengan hal-hal yang mungkin membuat proposal ini lancar. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita berusaha untuk mungkin menjadi ibu yang baik buat anak orang lain, menjadi ibu yang baik buat keponakan, buat anak tetangga, dan segala hal dalam rangka untuk mengajukan proposal pada Allah. Bagaimana kita bisa mendidik dengan baik, itu yang harus kita maksimalkan, termasuk menambah kapasitas kita untuk layak. Kan gak ada yang tahu, jangan-jangan kalaupun kita nanti diberikan kehamilan, anak kita kelak akan jadi seorang ulama, dan ulama itu harus berdasarkan didikan yang hebat. Berarti seorang ibu yang saat ini belum juga dikaruniakan kehamilan, mungkin Allah ingin, ayo upgrade dirimu, ayo tingkatkan kualitas dirimu. Engkau masih belum sempurna hafalan Quranmu atau bacaan Quranmu, bagaimana mungkin aku akan titipkan anak seorang hafiz, tapi engkau masih Iqra 1. Nanti gimana caranya? Maka disinilah kenapa prasangka baik kepada Allah, fase ketika kandungan kita belum jua mendapatkan amanah anak, dalam hal ini manfaatkanlah sebanyak-banyaknya untuk terus belajar, upgrading ilmu ke ibu bapaan. Skill apa yang harus memiliki seorang ibu, apa yang harus dikuasai kalau kita yang jadi ibu yang luar biasa. Oh iya, saya belum menguasai nih tentang bagaimana di rumah menjaga rumah tangga ini, misalnya skill-skill dasar seperti memasak. Nanti anak kalau bisa masak di rumah saya yang buatin, ya. Bagaimana skill yang lainnya, termasuk mengajarkan Quran, menambah hafalan. Hal-hal seperti ini wajib kita ikhtiarkan sebagai bagian dari upaya kita mendapatkan yang namanya rizki berupa anak yang kita harapkan. Jadi yang kedua, kita jangan lupa dan jangan pernah bosan untuk mengupgrade khusus buat para ibu, termasuk beristighfar dari hal-hal yang membuat kita dihalangi untuk datangnya amanah anak. Apa aja? Dan istighfarnya bukan hanya buat maaf gitu ya. Jangan yang langsung dituduh. Ini saya dalam ini membela ibu-ibu. Jangan seorang bapak bilang, kamu tuh dosa tuh, mungkin kamu kayak Isa. Jangan. Seorang suami harus merasa, jangan-jangan penghalangnya bisa jadi saya. Bisa jadi amanah anak ini nggak muncul karena saya sebagai bapak nggak siap. Kadang ya itu tadi, nggak siapnya bisa jadi apa? Seorang dalam hal ini, seorang suami ya dalam hal ini terlatihkah dia untuk menjadi seorang bapak? Karena jangan sampai dia sendiri sebenarnya untuk mengurusi istri saja dia nggak sanggup. Nih ntar ada amanah baru anak, gimana? Nanti dia protes, baru dia punya istri, kerja pulang diminta bantunya ngomel, aduh aku tuh capek. Gimana kalau nanti ada anak? Maka istighfarnya bisa dilakukan bersama-sama. Istri meningkatkan kualitas dirinya, dia belajar untuk menjadi ibu yang baik, sang ayah pun berikhtiar mengajukan proposal, memantas-mantaskan diri bagaimana supaya bisa menjadi seorang ayah yang baik. Ini poin yang kedua. Nah, yang ketiga, dalam rangka memantas-mantaskan diri inilah sejarah mencatat Nabiullah Zakaria alaihissalam ya, dalam hal ini akhirnya menunjukkan upaya meningkatkan upgrading dirinya, yaitu mengasuh anak orang lain yang kalau bahasa zaman now itu mungkin dikenal dengan mengadopsi ya, tapi dalam hal ini dilakukan oleh Nabi Zakaria. Siapa yang diasuhnya? Anak dari keponakan istrinya, yaitu Maryam. Dalam hal ini ternyata Zakaria sudah mengajukan diri sebagai pengasuh Maryam jauh-jauh hari sebelum ya Maryam lahir. Dalam hal ini ketika Imron mengetahui bahwa istrinya
sudah lama juga tidak punya anak dan akhirnya dikaruniakan kehamilan. Imron bahagia karena kebetulan istrinya juga bernazar. Dia bernazar akan bayi dalam kandungannya akan jadi hamba Allah yang dipersembahkan untuk mengabdi kepada agama. Lihat kalimatnya Ibunda Maryam, yaitu namanya Hana binti Fakhud, sempat berucap, ya, inni nadzartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni, sesungguhnya aku bernazar atas apa yang dalam perutku kelak menjadi hamba Allah yang taat. Dia sempat bernazar, dia ingin anak dalam perutnya itu menjadi seorang hamba Allah yang taat. Terus dia minta, ya, dia minta supaya ingin jadi hamba Allah yang taat. Ternyata begitu karena Imron menyadari untuk mendidik anak yang kelak dipersembahkan untuk agama nggak bisa main-main, maka dia ingin membuat, ya boleh dibilang audisi siapa yang layak mencetak anaknya menjadi hamba Allah yang luar biasa ini. Maka audisinya ini mengundang beberapa orang soleh di zamannya dengan beberapa tes. Dan tes ini dilalui sampai akhirnya Nabi Zakaria berhasil melalui tes ini dibandingkan dari yang lain. Jadi Nabi Zakaria semangat untuk mengadopsi dalam tanda kutip yaitu Maryam untuk diasuhnya. Dan ini menjadi isyarat bahwa mengadopsi anak sebagai upaya dalam tanda kutip memancing lahirnya anak lain, ada anak kandung. Sebagaimana kita tahu, setelah diadopsi Maryam, kemudian Maryam diasuhnya sampai Maryam dewasa, kemudian saat Maryam hamil, persis saat itu pula dialami oleh istri dari Zakaria, ya. Jadi Nabi Zakaria, ya, istrinya itu hamil berbarengan dengan kehamilan Maryam. Ini sebagian riwayat menyebutkan itu, sehingga antara Nabi Isa dan Nabi Yahya itu boleh dibilang usianya tidak beda jauh. Ada yang menyebut begitu. Nabi Isa dan Nabi Yahya usianya tidak beda jauh, ya, hanya saja mereka sama-sama mati karena kejahatan dari orang-orang Yahudi di zaman itu yang membunuh nabinya sendiri. Mulai Nabi Yahya yang dibunuh, ya, dipenggal kepalanya, termasuk Nabi Isa disalib. Tapi mereka seumuran. Dalam hal ini Nabi Zakaria mengadopsi Maryam sebagai bagian dalam tanda kutip memancing supaya anak inilah pentingnya. Ada yang bilang, Ustadz boleh nggak saya mengadopsi anak? Mungkin kalau niatnya karena Allah, bisa jadi itu proposal terbaik. Ya Allah, aku telah mengadopsi anak orang lain untuk aku didik. Allah ingin melihat cara didikmu bagus apa enggak. Kalau bagus akan dibuktikan dengan kehamilan istrinya. Dan ini harus diinisiasi oleh siapa? Oleh suami. Makanya mengadopsi anak dibolehkan tentu dengan beberapa pertimbangan hukum yang harus dipahami. Jangan sampai mengadopsi anak ini membuat akhirnya melanggar syariat. Contoh, mengadopsi anak memalsukan nasab, nggak boleh, ya. Memalsukan nasab dengan mengatakan kamu nih anak papa, terus dibikin aktenya. Memalsukan nasab termasuk dosa besar, ya. Bahkan baginda Nabi sesayang-sayangnya dengan Zaid bin Harithah, ketika akhirnya dinasabkan kepadanya Zaid bin Muhammad, maka ditegur oleh Allah karena seorang mukmin harus dipanggil dengan nama bapak kandungnya sendiri, ud'uhum li abaihim. Jadi nggak boleh, karena nanti berkaitan dengan ya hukum-hukum yang lainnya, termasuk hukum waris, hukum mahramnya, itu terkait dengan bagaimana hukum adopsi. Jadi dalam hal ini pentingnya kita memahami mengadopsi boleh, tapi harus pertimbangkan juga, satu, nggak boleh memasukkan nasab. Yang kedua, mempertimbangkan mahram. Kalau tidak ada sepersusuan yang hubungan dengan salah satu di antara saudaranya, maka dalam hal ini haram baginya untuk misalnya, ya, berinteraksi kalau dia sudah balik. Ini harus dipahami. Misalnya ketika seorang bapak ibu yang sudah lama tidak punya anak mengadopsi seorang anak, ya, perempuan misalnya, maka si perempuan ini kelak menjadi mahram bagi, ya, bukan mahram bagi bapak angkatnya. Ya, kalau itu anak laki-laki akan menjadi bukan mahram, menjadi ibunya. Cara mensiasatinya gimana Ustadz? Cara mensiasatinya boleh diambil sebelum umur 2 tahun, dan bagi si ibu kalau anaknya laki-laki yang diangkat ini bisa disusui oleh adik kandung atau kakak kandung dari si ibu ini yang perempuan yang lagi menyusui, sehingga status ibu ini adalah
bibi sepersusuan. Jadi bibi sepersusuan jadi mahramnya. Atau kalau misalnya anaknya perempuan, maka si bapak dalam hal ini bapak angkat atau bapak adopsi meminta adik kandungnya lagi menyusui atau kakak kandungnya perempuan lagi menyusui untuk disusui sehingga menjadi yang namanya paman sepersusuan. Itulah mengapa mengadopsi anak memperhatikan dua hal. Pertama, siapa di antara suami istri ini yang memiliki adik atau kakak perempuan. Itu yang pertama. Karena ini termasuk ya untuk supaya menasab. Yang kedua, ya kalau yang memiliki adalah si paman, maka angkatlah anak perempuan, karena untuk membuat supaya dia menjadi mahram bagi si paman, si bapak angkatnya menjadi paman sepersusuan, dan tentu dengan ibunya itu mahram karena sama jenis. Itu yang kedua. Jadi kalau misalnya yang punya adik dan kakak perempuan itu adalah si ibu, dalam hal ini adalah ambil anak laki-laki, ya, supaya dia menjadi ibibi mahram bagi anaknya, bagi bapaknya sama jenis, nggak ada masalah. Dan yang ketiga, perhatikanlah mengambil anak itu di kapan? Saat dia sebelum 2 tahun dan saat adik atau kakak perempuan kita sedang dalam menyusui. Jadi saat adik dan kakak kita dalam menyusui, silakan diambil anak dari tetangga atau siapapun yang harus kita penuhi. Itu yang prinsip berikutnya. Fikihnya sudah kita pahami, tidak boleh menghalangi nasabnya, memasukkan nasabnya. Kedua, perhatikan terkait dengan konsekuensi dari pengadopsian. Dan yang ketiga, wajib kita memberitahu sedari dini siapa orang tua kandungnya. Jadi jangan disembunyikan. Kenapa? Sebagian besar kasus-kasus yang pernah kami tangani, ada orang tua yang akhirnya menyembunyikan, saat dewasa akhirnya keteteran sendiri, bingung, akhirnya anaknya goncang karena bertahun-tahun dia merasa ini bapak ibunya, tapi begitu itu kaget. Padahal kalau dari kecil dikasih tahu, mungkin dia udah biasa, karena dia dikasih tahu ini mama bukan yang melahirkan kamu, tapi mama yang merawat kamu, itu ibu kandung kamu, atau ini sudah meninggal tapi mama sayang sama kamu. Boleh kayak gitu, dia sudah merasa mama ini bukan mama kandung tapi sayangnya sama dengan mama kandung dari kecil. Makanya dari kecil sudah disosialisasikan. Udah gede bahaya, apalagi kalau dia punya harga diri, malu ternyata bukan anak kandung. Kalau dari kecil udah biasa. Ini harus kita pahami. Yang ketiga poin, baik, mengadopsi anak berdasarkan pendapat para ulama disarankan adalah kalau ingin memancing dalam tanda kutip kelahiran dari rahim istri, disetujui atau diprakarsai oleh sang bapak, bukan oleh sang ibu. Kenapa? Karena bapak adalah kepala keluarga yang membuka izin turunnya rahmat Allah, datangnya mana Allah anak kepada rahim. Karena bapak ini yang akan menjadi nasab dari si anak. Itulah mengapa beberapa kali kami sarankan, kalau ada seorang ibu, Ustadz, saya mau mancing anak, ya, mengadopsi anak, tapi suami saya nggak setuju, ya. Kayak kalau suami nggak setuju repot, Bu, ya, karena amanah anak ini sebenarnya amanah ke suami. Maka karena anak itu hakikatnya dalam Islam milik suami. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Ternyata si suami nggak mau, akhirnya walaupun sudah adopsi, istri nggak bisa hamil. Biasanya karena suaminya belum memprakarsai. Makanya Nabi Zakaria memprakarsai, dia yang mengadopsi. Dalam tanda kutip, ya, diangkatlah Maryam sebagai anak asuhnya, sehingga Allah merasa Zakaria sebagai kepala keluarga sudah layak mengasuh seorang anak yang bernama Maryam. Bahkan Maryam dipuji Allah sebagai buah dari didikan Zakaria sebagai wanita terbaik. Nggak tanggung-tanggung karena prestasinya Zakaria mendidik Maryam menjadi wanita terbaik, dipujilah Allah, maka Allah amanahkan anak. Terbukti sukses. Di sini peran suami atau ayah sangat dominan. Sehingga kalau ingin meminta supaya adanya anak pancingan, supaya munculnya kehamilan, mulailah dari sang suami, ya. Ini bagian dari ikhtiar. Boleh, sangat boleh, tapi konsekuensinya 3 hal tadi harus diperhatikan.
tidak boleh memasukkan nasab. Pahami tadi yang konsekuensi terkait cara memahramkannya. Karena yang ketiga terkait dengan menyampaikannya dari kecil supaya tidak terjadi guncangan emosional. Bapak dan Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda, maka yang penting harus kita pahami, proposal kehamilan adalah upaya kita untuk merasa layak diamanahkan. Sehingga amanah diberikan berdasarkan kesanggupan, karena nggak mungkin kalau kita nggak sanggup diamanahi ambrol, justru beratnya nanti di akhirat. Yang ketiga, pentingnya husnuzon, kalau Allah tak jua memberikan anak kepada kita, bukan berarti Allah murka seolah-olah kita orang yang tidak layak. Bisa jadi ada amanah lain yang mungkin kita diminta untuk fokus di dalam amanah lain itu. Seperti yang terjadi misalnya kepada Asia. Asia tak jua mendapatkan anak dari Fir'aun karena ada dua menurut para ulama. Satu, wanita suci tak mungkin bisa mendapatkan anak dari bapak yang buruk akhlaknya, karena ini terkait dengan nasab si anak yang buruk. Karena itulah dijaga dari hal-hal yang buruk. Yang kedua, agar Asia bisa fokus dalam mendidik anak orang lain yang kelak menjadi nabi. Kalau di antara kita ternyata ikhtiar kita tidak membuat kita putus asa, tapi kita sibukkan untuk kita mencari ikhtiar lain, yaitu produktif dalam membangun generasi lewat mencetak atau mendidik anak tetangga, mendidik keponakan, maka ini sudah cukup sebenarnya. Jangan kita akhirnya merasa bersalah, merasa bodoh, merasa kita nggak layak. Tidak seperti itu. Ingat, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh adanya anak atau tidak. Karena anak jika tidak membawa kita kepada surga, bahkan dalam Quran disebutkan surat At-Taghabun sebagai aduwwul lakum, sebagai musuh, akan menjadi musuh, menjadi tekanan. Maka di sini jangan merasa bahwa anak itu hanya sebagai sebuah pencitraan bahwa kita tidak mandul, tapi akan menjadi beban batin kalau ternyata Allah karuniakan anak, tapi ternyata akan menjadi siksaan batin kalau ternyata anak ini malah berperilaku yang buruk, disebabkan pengaruh lingkungan karena ketidakmampuan mengasuhnya. Sehingga prasangka baik ini penting. Selain kita menyadari bahwa hak mutlak ini dari Allah, hikmah wajib kita cari. Pandainya kita mencari hikmah, memberikan hati yang adem. Apakah mungkin bisa jadi kita ketika kita mungkin belum juga punya anak, kita mungkin punya amalan lain yang mungkin bisa kita produktifkan, seperti mengajar atau terlibat dalam aktivitas sosial, atau mungkin kita memang sedang berupaya memperbaiki kualitas diri kita, memaksimalkan proses bulan madu dengan pasangan, karena sepertinya kita belum harmonis. Sebagaimana bisa kita punya zuriat qurrata ayun, sementara kita belum azwajina, belum menjadi pasangan yang harmonis. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Maka kita maksimalkan masa-masa sebelum kehamilan, yaitu dengan mencoba meraih sebanyak-banyaknya hal-hal yang disukai Allah. Disinilah kenapa kita harus mengajukan proposal kehamilan dengan hal yang kita pahami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada dukun, ya, tapi ikhtiar kauni tetap kita upayakan. Dalam hal ini silakan mengunjungi dokter, terapis herbal. Dalam hal ini tidak menggantungkan kepada mereka. Selagi itu ikhtiar yang dibenarkan, silakan. Bagaimana bayi tabung? Silakan. Menurut para ulama, bayi tabung dibolehkan selama sel telur atau spermanya dari sang ibu atau dari bapak yang bersangkutan, tidak boleh dari pihak lain. Makanya tidak ada yang disebut bank sperma, atau yang mungkin lebih ekstrim kalau ada juga disebut misalnya bank menyusui itu dan sebagainya, karena khawatirnya terjadi hukum nasab yang rusak. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.